Shalom, Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Baiklah, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah mata hati dan seluruh hidup kami diterangi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan meminta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, mengenai nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebab rasul-rasul itulah yang akan melanjutkan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Demikian mereka akan menjumpai orang-orang yang lemah, bahkan akan menjumpai orang-orang yang dapat saja melakukan penyesatan. Jika mereka berjumpa dengan orang yang lemah, maka mereka akan melayani dengan karunia-karunia yang ada pada mereka. Tetapi bagaimana jika mereka berjumpa dengan penyesat? Mereka harus menjaga diri. Mereka harus waspada. Artinya, berhati-hati, berjaga-jaga, selalu siap siaga setiap waktu. Para rasul harus teguh dalam pemberitaan tentang Injil Kristus dan menjangkau lebih luas. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan anti-Kristus. Dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian para penyesat akan menentang pemberitaan tentang Injil Kristus. Saudara-saudara, dalam bagian yang pertama ini, kita diingatkan untuk menjaga diri dari ancaman penyesat. Dalam situasi sekarang ini, penyesat dapat saja dengan mudah menggoda kita, sehingga kita menjadi lalai beribadah, jenuh mendengarkan firman Tuhan, selalu mengeluh, lupa bersyukur. Janganlah kita disesatkan oleh pikiran dan perbuatan yang tidak benar. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Janganlah menjadi penyesat, sebab bagi seorang penyesat tidak ada cerita yang dapat dirangkai dalam hidupnya selain penyesalan yang berkepanjangan. Dalam ayat yang kedua berkata, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yang kedua, Tuhan Yesus berbicara tentang pengampunan, yaitu pengampunan yang tidak hanya sekedar pembebasan dari hukuman atau tuntutan, tetapi pengampunan yang tak terbatas, seperti yang ia lakukan terhadap manusia berdosa, terhadap saya dan saudara, bahkan sampai mati di kayu salib. Pengampunan yang Tuhan Yesus lakukan adalah penuh kasih dan kemurahan. Demikianlah yang ia ajarkan kepada para rasul, seperti yang dapat kita baca dalam ayat yang keempat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk memberikan pengampunan kepada seseorang yang sangat melukai hati kita. Tetapi renungkanlah semua apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, apa yang telah Tuhan Yesus terima karena dosa-dosa kita. Dengan demikian, maka kita dapat memaknai pengampunan dan dimampukan untuk memberikan pengampunan. Pengampunan itu ibarat benih terbaik yang pernah kita miliki. Jika kita hanya menyimpan tanpa menabur atau memberikannya, maka ia akan menjadi benih yang akan terkubur bersama pemiliknya tanpa pernah dilihat buahnya. Tak ada musimnya, tak ada tuaian darinya. Oleh sebab itu, taburlah benih pengampunan dan rawatlah walaupun sangat melelahkan, supaya seperti kita menempuh suatu perjalanan yang panjang, demikianlah benih pengampunan itu beserta dengan kita
untuk kita berikan, untuk kita taburkan di sepanjang perjalanan hidup kita hingga kita tiba dengan rasa damai. Demikian juga benih pengampunan itu akan memberikan rasa yang memuaskan dalam hati kita karena kasih seperti Kristus mengasihi. Pengampunan juga akan membuat kita merasakan betapa panjangnya perjalanan ini untuk ditempuh bersama-sama dengan seorang yang kita kasihi, baik ia suami ataupun istri maupun sahabat-sahabat kita. Sesungguhnya pengampunan adalah isi berita kerajaan Allah yang seharusnya kita beritakan, kita sebarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.